Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Pemirsa sahabat Kurma FSH dan pendengar Radio Dakta yang berbahagia, dalam kitab Al-Kasbu yang ditulis oleh Al-Imam Al-Faqih Al-Muhaddis Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ada sebuah bab yang membahas tentang sifatul faqri a'la am sifatul ghani. Orang yang memiliki kriteria kaya itu lebih tinggi derajatnya atau orang yang memiliki kriteria miskin. Saking detailnya bahasa, beliau menggunakan sifatul ghani wa sifatul fakri. Bukan langsung apakah orang kaya lebih mulia dari orang miskin. Tidak. Ini hebatnya ulama. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani adalah gurunya Imam Syafi'i. Beliau juga muridnya Imam Abu Hanifah dan juga Abi Yusuf. Beliau menjelaskan orang yang memiliki kriteria kaya dan orang yang memiliki kriteria miskin itu ada dua pendapat ulama. Tapi dalam hal ini beliau mendukung pendapat orang yang mengatakan, ulama yang mengatakan orang yang memiliki kriteria miskin itu lebih a'la, lebih tinggi derajatnya. Karena ulama yang ada yang berpendapat orang yang memiliki kriteria kaya itu lebih mulia, lebih tinggi. Pemirsa, tentunya kalau golongan saya ini pasti memilih orang yang lebih kaya karena mungkin dianggap lebih enak. Karena kita sering dengar orang miskin berat gitu ya. Mari kita bahas. Kenapa beliau membahas ini, lalu mana yang lebih kuat? Pendapat ulama yang mengatakan orang kaya itu lebih tinggi itu didukung dengan dalil-dalil Al-Quran dan juga hadis. Misalnya beliau menulis dalam kitabnya ini sebuah ayat. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Allah menyebutkan harta itu dengan istilah al-khair. In taraka khairan, al-wasiyatu lil walidain. Jika meninggalkan khairan di sini harta, artinya disebut kebaikan. Nah gitu ya. Harta itu disebut oleh Allah sebuah kebaikan. Berarti mulia dong, orang yang memiliki harta akan lebih mulia. Kemudian juga ada ayat walaqad ataina Dawuda minna fadla, dan kami berikan kepada Dawud dari apa yang kami miliki, kata Allah, fadla. Fadla itu dikatakan harta, dikatakan keutamaan. Berarti orang yang kaya berarti afdol, fadla, memiliki kemuliaan yang lebih tinggi. Kemudian juga Nabi Sulaiman itu berdoa yang disebutkan di dalam Al-Quran, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampuni saya dan karuniakan saya mulkan, kerajaan yang kaya, yang mewah, yang penuh dengan kekayaan, harta kekayaan yang tidak akan disaingin oleh orang setelahku. Nabi Sulaiman berdoa minta kaya, berarti orang kaya lebih afdol. Nah, kira-kira gitu. Kemudian juga banyak hadis Rasulullah SAW. Misalnya al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya apa? Orang yang memberi lebih baik ada yang diberi. Orang yang memberi itu pasti uangnya lebih banyak, hartanya lebih banyak. Itu lebih baik. Pemirsa, dalil-dalil ini yang mendukung pendapat orang yang kaya lebih tinggi derajatnya dibanding orang yang fakir, orang yang miskin. Namun demikian, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini mendukung pendapat yang kedua, yaitu orang fakir. Padahal beliau ini orang kaya raya. Dalam beberapa kitab tarikh beliau diceritakan pernah bersedekah kepada Imam Syafi'i
ngasih nafasi 50 dinar. Mungkin kalau dikurskan sekarang 50 kali 4 200, mungkin 200 jutaan. Sekitar 200 jutaan dia sedekahin. Ada dari riwayat yang lain dia berikan kepada santrinya, muridnya sampai 80 dinar. Berarti orang kaya beliau. Tapi benar apa milih pendapat bahwa orang miskin itu lebih mulia? Ini pendapatnya di antara beliau. Beliau mengatakan begini, wa hujjatuna fi dzalik. Dalil kami tentang orang fakir itu lebih afdol, annal faqra aslamu lil ibad wa a'la darajatil abdi ma yakunu aslama lahu. Orang fakir itu lebih selamat, lebih tenang, lebih aman. Nah gitu. Lah orang kaya nggak aman. Misalnya begini, dalam sebuah hadis itu diriwayatkan, inna fuqara'a ummati yadkhulunal jannata qabla aghniyaihim binisfi yaumin wa huwa 500 amin. Sesungguhnya umat-umatku yang fakir, yang fuqara nanti akan masuk surga lebih dulu daripada yang kaya, dengan selisih setengah hari. Berapa setengah hari itu? Wa huwa 500 amin, 500 tahun. Artinya apa? Kalau dia masuk surga duluan berarti lebih mulia. Ini menurut Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Bahkan juga ada riwayat bahwasanya Nabi Sulaiman nanti adalah di antara nabi yang paling terakhir masuk surganya. Ini menandakan Nabi Sulaiman walaupun kaya tapi masuk surganya juga belakangan. Beliau mengutip juga sebuah ayat. Pemirsa yang dirahmati Allah, beliau mengatakan ada ayatnya, wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Ini ayat menunjukkan bahwasanya orang yang berlebihan nanti itu bisa bermain-main. Orang yang fakir nggak bisa, gitu ya. Nah, inilah sebagian dalil yang diungkapkan oleh Muhammad bin Hasan As-Syaibani, Hasan As-Syaibani, bahwasanya orang fakir itu lebih utama daripada orang kaya. Lalu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, gandengan orang kaya itu bersyukur. Gandengannya orang fakir itu sabar. Lalu kira-kira derajat mana yang lebih tinggi? Orang bersyukur atau orang sabar? Ini juga beliau mengatakan sabar itu lebih utama. Misalnya innallaha ma'as sabirin, ma'iyatullah. Orang yang bersama dengan Allah, tentunya orang yang disayang, orang yang paling dekat karena bersama Allah terus. Tapi juga orang yang syukur itu juga punya dalil. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Wattaqullaha la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian bertakwa agar bersyukur. Jadi derajatnya bersyukur itu di atasnya takwa, karena proses untuk takwa, untuk bersyukur itu harus bertakwa. Maka dari itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika kita mau milih yang mana, tetapi Rasulullah SAW sebagai panutan kita tahu bersama beliau di akhir hayatnya dianggaplah sebagai orang yang fakir. Sampai beliau itu menggadaikan baju besinya, belum sempat ditebus, sudah intiqal ila rafiqil a'la. Dan kita yakin derajat tertinggi di surga adalah derajatnya baginda Rasulullah SAW. Beliau juga mengajarkan kepada kita, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Mungkin ini panduan kita. Kalau kita kaya, kalau kita punya uang banyak, la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia itu di hati kami. Jadikan dunia itu di tangan kami, sehingga kita bisa ngatur. Kita kasih sedekah, kasih zakat, kasih infak, nolong orang, bangun masjid, bangun jembatan, nolong saudara kita di mana-mana, karena hartanya ada di tangan.
Mudah-mudahan membawa keberkahan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.